kendaraan saya berada di belakang Rasulullah, atau kalau bahasa kita sekarang sedang dibonceng oleh Rasulullah. Rasulullah di depan, Ibnu Abbas di belakang. Ibnu Abbas yang masih anak-anak, tapi termasuk sahabat kesayangan Rasulullah. Ada 3 sahabat muda yang disayangi oleh Rasulullah di samping sahabat-sahabat yang lain, yang terkenal dengan sebutan salah satu abadilah, 3 Abdullah. Ada Abdullah ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, ada Abdullah ibnu Mas'ud, dan ada Abdullah ibnu Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin
waj'alaha sababa li sa'adatil 'amilin al-mukhlasin fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir memenuhi undangan Allah Ta'ala untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal solih. Yang kedua, sholawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi atal amanah wa ballagar risalah wa nassahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Perkenankan pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib menyampaikan satu riwayat di dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dan Imam An-Nawawi menukil hadis ini di dalam kitabnya Arba'in An-Nawawi, insyaallah hadis nomor 19. Di situ ada satu kisah yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kuntu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika di atas kendaraan saya berada di belakang Rasulullah, atau kalau bahasa kita sekarang sedang dibonceng oleh Rasulullah. Rasulullah di depan, Ibnu Abbas di belakang. Ibnu Abbas yang masih anak-anak tapi termasuk sahabat kesayangan Rasulullah. Ada 3 sahabat muda yang disayangi oleh Rasulullah di samping sahabat-sahabat yang lain, yang terkenal dengan sebutan salah satu abadilah, 3 Abdullah. Ada Abdullah ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, ada Abdullah ibnu Mas'ud, dan ada Abdullah ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian Ibnu Abbas menceritakan, di ketika aku dibonceng oleh Rasulullah tersebut, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini menyampaikan nasihatnya, ya gulam, inni uallimuka kalimatani. Kalau bahasa bebasnya, bahasa sinile, kamu saya ajari 2 kalimat yang ini bisa kamu jadikan pegangan hidup, yang pada hakikatnya ini juga mengajarkan kepada kita umatnya. Sebagaimana biasa Rasulullah SAW kalau memberikan nasihat itu selalu singkat, jelas, namun mengandung satu makna yang sangat mendalam. Apa nasihat Rasulullah tersebut? Ihfadillaha yahfadkah, ihfadillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, maka niscaya Allah Ta'ala akan menjagamu. Jagalah Allah, maka niscaya Allah Ta'ala akan berada di hadapanmu. Bukankah ini satu kalimat yang cukup mengandung makna yang mendalam? Inilah yang kemudian sekarang kita kenal dengan istilah dagangan pusat.
Ketika kita menjaga Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menjaga kita. Dan kalau kita sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak memerlukan penjagaan-penjagaan yang lain. Presiden misalnya, dia tidak akan butuh yang namanya pas pampres. Pejabat misalnya, dia tidak akan butuh yang namanya ajudan, karena sudah yahfadkah, Allah Ta'ala menjaga engkau. Maka ada dua hal yang akan kita bahas dalam khutbah Jumat ini. Yang pertama adalah bagaimana cara kita menjaga Allah tersebut, dan kemudian bagaimana Allah Ta'ala itu menjaga kita. Yang dimaksud dengan ihfadillah, jagalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah yang pertama, engkau menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang utama tentu adalah, yang pertama adalah menjaga iman ini. Jangan sampai iman kita ini bergeser dari bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itulah maka kita akan dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sirah Nabawiyah atau sejarah para nabi dan para rasul, ini sudah terbukti. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sedikit pun tidak menyangka jikalau api yang berada di hadapannya, yang dibuat atas perintah Raja Namrud yang ketika itu merupakan raja besar, beliau sedikit pun tidak menyangka kalau api itu menjadi dingin. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam satu riwayat ketika itu didatangi oleh malaikat Jibril. Wahai Ibrahim, apakah anda butuh bantuanku? Nabi Ibrahim yang imannya mantap ini menyatakan, amma ilaika lah. Terima kasih Jibril, kalau kepada anda saya tidak butuh apa-apa. Nabi Ibrahim tidak pernah bergeser hatinya dari doa yang selalu beliau panjatkan, yakni hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagiku Allah Ta'ala sebagai penolong. Sehingga kepada Jibril pun Nabi Ibrahim dengan mantap mengatakan, amma ilaika lah. Kepada anda wahai Jibril, aku tidak butuh apa-apa. Nah, ini penjagaan Allah. Maka Allah Ta'ala mengatakan kepada api, kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Ini bukti nyata ketika kita menjaga Allah. Kita pun sekarang ini ketika ingin dijaga oleh Allah Ta'ala, entah apa bentuk penjagaan Allah, kadang-kadang kita tidak menyangka, kadang-kadang kita tidak mengira. Yang penting ketika kita yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang kita lakukan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah itu akan mendatangkan penjagaan Allah, maka di situ nanti akan ada solusi-solusi kehidupan. Maka jangan sepelekan sholat 5 waktu. Itu kalau kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika adzan berkumandang, tidak ada yang lebih penting daripada sholat. Segera tinggalkan kesibukan-kesibukan. Kita memenuhi panggilan Allah Ta'ala, sehingga dengan itulah nanti ketika kita menjaga sholat kita, maka Allah Ta'ala akan mencukupi hidup kita. Allah Ta'ala akan memberkahi kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Itu bentuk kita menjaga Allah, sehingga Allah Ta'ala akan menjaga kita dengan bentuk penjaminannya. Maka yakinlah ketika kita menjaga perintah Allah, seperti misalnya kemarin bulan Ramadan, 1 bulan penuh kita puasa dengan imanan wahtisaban, dengan iman dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak bakal menyia-nyiakan amal kebaikan hambanya. Pasti Allah Ta'ala akan memberikan balasan, asalkan puasa kita betul-betul dasarnya karena iman dan karena semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana bentuk kita menjaga Allah tersebut? Jagalah diri kita dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dalam kehidupan kita itu kita melakukan sesuatu yang haram, apalagi melakukan sesuatu yang akan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala kepada kita. Itu sumber kebencanaan. Karena sesuatu yang haram itu akan menjadikan hati kita tertutup dari nur-nur ilahi, dari nasihat-nasihat kebenaran. Di samping itu juga ketika kita sudah termasuki barang yang haram, Rasulullah SAW menyampaikan itu akan menjadi hijab, akan menjadi tembok yang akan menghalangi terkabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagaimana dalam satu hadis, juga dalam hadis Arba'in ada hadis dikisahkan, ada orang itu yang dia berdoa kepada Allah Ta'ala dengan baik-baik doanya, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Tetapi sayang, kata Rasulullah, wa mat'amu haram, wa masrabu haram, wa malbasu haram, wa ghutiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Orang yang berdoa itu, dia makan makanan yang haram, dia minum minuman yang haram, pakaian yang ia kenakan ia dapatkan dari sesuatu yang haram. Mungkin pakaian itu mahal harganya, tapi dari korupsi. Maka fa'ana yustajabu lahu. Bagaimana Allah Ta'ala mau mendengarkan doa yang seperti itu? Maka kita harus menjaga diri kita dari sesuatu yang haram. Maka sehingga demikian Allah Ta'ala akan menjaga hidup kita. Pasti kita akan diberi rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Kita akan diberi jalan rezeki yang halal ketika kita berusaha menjaga diri kita dari sesuatu yang haram. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam hidup ini dijaga diri kita dari sesuatu yang haram, sehingga Allah Ta'ala akan menjaga kita untuk mendapatkan rizki yang berkah, rizki yang halal, yang kemudian itu kita nafkahkan kepada keluarga kita. Jadilah keluarga kita pun keluarga yang sakinah. Kita nafkahkan kepada anak-anak kita, jadilah anak-anak kita yang solih dan solihah, sehingga kita nanti akan berkumpul dalam surganya Allah Ta'ala dengan penuh keselamatan, karena kita termasuk hamba-hamba yang menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, amal, ilmu, rezeki yang barokah, dan akhirnya kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam, husnul khatimah. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan, wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin rasulul amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisa ma tahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ah wa hudurul jum'ati wal jamaah, wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi, wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.